You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time. Enggak lah, jawab Ravendra berusaha tetap cool. Ravendra langsung keluar dari ruangan itu, dan dokter tersebut langsung memberikan obat untuk Kiara minum. Setelah selesai, Kiara langsung berjalan menuju kelasnya untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Keesokan harinya, Ravendra dan Kiara mengambil cuti selama 2 hari untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Kini mereka saling duduk bersebelahan dengan kain di atas kepala mereka, baju putih yang serasi. Apakah Ravendra telah siap? Tanya seorang penghulu. Ravendra mengangguk-anggukkan kepalanya, sedangkan Kiara menjerit di dalam batinnya memohon agar dirinya pindah ke dimensi yang lain, dan hidup menjadi apapun asalkan tidak menikah dengan Ravendra, lelaki yang paling menyebalkan yang pernah dia kenal. Ijab kabul mulai terdengar tanpa ada kesalahan sama sekali, dan semua saksi berteriak sah untuk Kiara dan juga Ravendra. Kini mereka berdua resmi menjadi pasangan suami istri. Kiara meneteskan air matanya. Dengan terpaksa dia mencium tangan Ravendra dan langsung memeluk ibunya. "Bu, ajak Kiara pergi dari sini," pintanya dengan berbisik. Ibunya langsung melepaskan pelukan itu dan menghapus air mata yang mengalir di pipi Kiara. "Kamu cantik banget sayang." Kiara menundukkan pandangannya. Dia merasa sia-sia dengan usahanya yang terus meminta pernikahan ini tidak terjadi. Kini nyatanya dia telah resmi menjadi istri dari lelaki asing yang keras kepala dan juga dinginnya seperti kulkas 5 pintu. Malam ini mereka berada di kamar yang sama. Kedua orang tua Kiara telah kembali ke kampung untuk melanjutkan hidup mereka dan menitipkan Kiara kepada Ravendra untuk dijaga dengan baik. Kiara terus menatap Ravendra dengan tatapan yang tajam. Dia takut jika lelaki itu akan macam-macam dengannya. Ravendra yang merasa dilihatin terus dari tadi langsung menatap kembali ke arah Kiara. "Kenapa lo natap gue kayak gitu?" tanya Ravendra. "Lo nggak itu," tanya Kiara. "Itu apa?" "Melakukan itu," ujar Kiara dengan gugup untuk berbicara terus terang jika melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Walaupun Kiara belum pernah melakukannya, bahkan dia belum mengerti tentang hal itu, tapi dia mencoba bertanya dengan Ravendra agar dirinya merasa lega dan aman. "Melakukan apa, Kiara?" tanya Ravendra kesal. "Yang biasa dilakukan sama suami istri," jawab Kiara dengan cepat dan menutup wajahnya dengan selimut. Ravendra menahan tawanya dan menaikkan satu alisnya. Dia kini berada di atas ranjang sedangkan Kiara di sofa. Lelaki itu tidak akan berbagi ranjang ataupun membiarkan Kiara menyentuh ranjangnya. "Oh, jadi lo mau kita begituan?" tanya Ravendra memancing. "Bu, bukan itu maksud gue. Jadi apa? Jelas-jelas lo dengan terang-terangan menanyakan hal itu. Gue cuma mau mastiin kalau lo nggak akan macam-macam ke gue." "Ngapain gue harus macam-macam sama lo?" "Nggak minat," ketus Ravendra. Kiara merasa lega dengan perkataan Ravendra barusan. Akan tetapi hatinya juga merasa teriris dengan ucapan yang sadis itu. Tapi, bagaimanapun dia tetap bersyukur Ravendra tidak minat dengan dirinya. "Baguslah. Setidaknya kalau nanti kita pisah gue masih perawan," sahut Kiara kesal. Wanita itu langsung berbaring dan membelakangi Ravendra. Lelaki itu langsung mematikan lampu dan memejamkan matanya. Akan tetapi dia sangat sulit untuk tidur dengan nyenyak malam ini. Kiara juga sebenarnya belum tertidur. Dia masih memikirkan cara agar Ravendra mau menggugat cerai dirinya. Jadi dengan alasan itu dia bisa terbebas dari pernikahan ini. "Dia kan kalau lihat gue kayak kesal banget gitu ya. Apalagi dia nggak minat sama tubuh gue. Jadi kali ini gue akan jadi wanita sedikit murahan di hadapannya agar dia merasa risih," gumam Kiara saat mendapatkan ide cemerlang itu. Keesokan paginya, Kiara langsung memulai aksinya. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, dia mencari keberadaan Ravendra ke lantai bawah. Dia melihat lelaki itu sedang duduk untuk menyantap makanan. "Ayo, Kiara, lo pasti bisa," ujarnya, menyemangati diri sendiri. "Pagi, Ravendra suamiku," sapa Kiara dengan senyuman manisnya. Ravendra yang lagi minum air putih langsung menyemburkannya dan menatap ke arah Kiara dengan tatapan yang tajam. "Kesambet apa lo? Kenapa? Sekarang lo kan suami gue kalau di rumah. Jadi kita cukup tidak kenalnya waktu di sekolah saja. Karena di sana gue mau cari pacar baru,"
Kalau di rumah kan sudah punya suami. Jelas Kiara tersenyum manis. Sid, sialan. Apa lo bilang tadi? Tanya Ravendra emosi. Sayang, nggak boleh emosi gitu. Bener kan Ma? Tanya Kiara kepada mertuanya yang baru saja datang. Bener itu. Kamu harus bisa lembut sama Kiara, dia kan sekarang istri kamu. Beruntung loh kamu dapetin Kiara, ujar Alice. Nah, denger itu. Kini mereka langsung sarapan dan setelah selesai berangkat ke sekolah, Kiara langsung masuk ke dalam mobil Ravendra tanpa persetujuan lelaki itu. Membuat Ravendra merasa kesal dan menatap tajam ke arah Kiara. Keluar. Siapa yang nyuruh lo masuk? Lo diantar sama supir aja. Enggak, gue kan punya suami. Kia, gue nggak mau ya nanti semua orang tahu hubungan kita. Manis banget sih manggilnya Kia. Coba panggil lagi. Pinta Kiara dengan wajah imutnya. Sid, umpat Ravendra. Mau tidak mau lelaki itu terpaksa memberikan tumpangan kepada Kiara. Kini mereka saling diam saja. Ravendra tidak tahu apa yang diinginkan oleh wanita itu, karena sifatnya tiba-tiba saja berubah drastis. Namun, sialnya Ravendra tidak bisa menolak sikap itu. Turun lo, perintah Ravendra saat mereka masih jauh dari gerbang. Di sini, Oke, baik suamiku. Kiara langsung meraih tangan Ravendra dan menciumnya lalu keluar dari mobil. Ravendra menatap tangannya yang habis dikecup oleh Kiara. Lalu dia langsung melajukan mobilnya. Kiara yang sudah melihat mobil Ravendra laju dan menjauh. Dia langsung bergidik ngeri dan mengusap bibirnya. Baru kali ini gue jijik sama diri sendiri. Kiara langsung berjalan menuju SMA Pancadharma. Saat hampir sampai di gerbang, dia mendengar suara motor yang berhenti di dekat dirinya. Kiara langsung meliriknya dan melihat jika lelaki itu adalah Arga. Hai, sapa Arga? Hai juga Kak, jawab Kiara dengan tersenyum kaku. Kenapa jalan? Mau ikut gue? Tanya Arga menawarkan diri. Nggak usah Kak, lagian dekat lagi kok. Nggak apa-apa. Sudah naik. Masih lumayan jauh, ujar Arga. Beneran nggak usah Kak. Tolak Kiara karena merasa tidak enak. Gue sebagai ketua OSIS kalau gue duluan masuk ke dalam gerbang maka lo akan gue hukum nanti. Jadi cepatan naik atau mau dihukum? Tanya Arga. Kok gitu? Iya gue naik. Kiara langsung naik dan Arga langsung melajukan motor sportnya. Kedatangan mereka menjadi sorotan utama para siswa Pancadharma. Kiara merasa tidak nyaman dan menundukkan pandangannya. Ravendra yang baru saja keluar dari dalam mobil dibuat terkejut oleh pemandangan itu. Dia mengeraskan rahangnya dan langsung menghampiri mereka.